saya Raffi Aldiansyah Asikin dari GIF Indonesia atau PT Gipsindo Gemilang. Ya, untuk alasan utama kita untuk menggunakan cloud ini yaitu pertama mengurangi beban kita sebagai IT khususnya. Jadi kita ingin karena sebelumnya ketika ada terjadi masalah, trouble gitu, tim kita tidak terlalu banyak, jadi kita cukup kewalahan dengan hal itu. Jadi akhirnya kita memilih untuk pakai cloud untuk meminimalisir downtime-nya. Jadi uptime-nya kan cukup tinggi gitu. Jadi kalau pakai cloud, jadi akhirnya kita memilih untuk itu, dan untuk keamanan juga membantu kita untuk bisa comply dengan ISO 27001 sih. Pertama saya akui buat eranya cloud itu supportnya sih yang the best lah menurut saya gitu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari eranya cloud saat ini yang dimana itu adalah hasil bantuan dari supportnya. Saya ternyata tahu beberapa hal yang baru akhirnya dari teman-teman support itu. Jadi paling utama dari yang saya pilih sebelumnya kita bandingkan beberapa vendor lain itu supportnya. Jadi emang paling the best lah pokoknya untuk supportnya dari eranya cloud. Jadi banyak membantu kita dalam banyak hal. Kita melakukan migrasi kurang lebih 2 bulan gitu. Jadi sebenarnya kita bukan karena sulitnya, tapi sebenarnya karena data kita yang banyak, dan akhirnya karena sebelumnya saya agak sungkan untuk minta bantuan dengan support, tapi ternyata setelah dibantu emang akhirnya lebih cepat sih gitu. Jadi kesulitan awalnya, tantangan kita adalah kita beda OS. Pertama, OS kita berbeda, kemudian dari sisi infrastruktur web servernya juga kita berbeda gitu. Jadi kita migrasi dari sebelumnya Windows jadi Linux, kemudian dari menggunakan Apache server jadi Open Lightspeed. Jadi banyak yang kita ubah gitu, yang mana konfigurasinya cukup harus disesuaikan ulang gitu. Jadi sehingga membutuhkan banyak waktu sih, kurang lebih seperti itu. Saat ini untuk GIF sendiri pakai compute atau public cloud. Kemudian kita pakai juga DR-nya juga untuk backup dari server tersebut. Kemudian satu lagi kita pakai WAF untuk perlindungan dari layer terakhir kita ya. Jadi biar aplikasi kita lebih aman sih, secure. Jadi kita pakai WAF juga untuk di era-nya. Jadi sebelumnya kita waktu on-prem masih belum pakai WAF. Jadi kita ya langsung ke IP publiknya kita tanpa filtering gitu. Jadi alasan kita pakai WAF adalah pertama emang untuk comply dulu dengan ISO 27001. Terus kemudian emang dari yang saya dapat dengan menggunakan web eranya cloud itu ternyata kalau nggak salah kan pakai Cloudbreak tuh. Jadi ternyata di situ membantu kita juga menemukan bug-bug gitu, menemukan ternyata di endpoint dari URL ini ada bug tertentu, dan di situ juga menjelaskan bugnya itu apa, yang mana akhirnya kita bisa cari solusi. Ternyata cara close bugnya kayak gini gitu. Jadi di situ juga membantu sih untuk untuk membantu ketika ada masalah lah ditemukan. Kemudian kita juga di situ WAF menerapkan filtering seperti IP filtering, terus negara, karena kita kan nggak terbuka untuk semua negara. Jadi kita close untuk beberapa negara agar pertama ya tidak ada serangan-serangan yang bisa buat kita down gitu ya, karena emang cukup krusial untuk sistem kita. Di produksi kita juga pakai sistem ini, jadi semuanya terhubung semua gitu. Jadi takutnya ketika terlalu banyak kita nggak filter, membahayakan dari proses bisnis kita sih. Jadi kalau keuntungan utamanya gitu ya Mbak, kalau yang kita rasakan pertama emang dari segi, kita urut aja dari segi kecepatan gitu. Dari kecepatan memang kita sangat-sangat merasakan gitu. Jadi kecepatannya emang jauh lebih 50% lebih lah, kita lebih cepat dari komentar dari pengguna kita ya, dari di cabang yang lain-lain itu emang responnya baik kalau ini lebih cepat. Kemudian kedua dari segi keamanan gitu. Untuk keamanan emang setelah kita lakukan pentest dengan vendor-vendor pentest, emang ini jauh lebih secure dengan cloud, kemudian dengan adanya WAF juga.
Kemudian dari sisi waktu, ini yang sangat membantu dari tim IT juga sih Mbak. Jadi kayak kalau kita kan hanya timnya tuh hanya sekitar dikit lah, sekitar 2 orang lebih gitu. Jadi dengan kita masih tetap pada on-prem itu akan sangat merepotkan ke depannya gitu. Akhirnya kita memutuskan dengan cloud sehingga benar-benar kita nggak khawatir lagi lah intinya. Jadi kita benar-benar udah tenang ketika ada downtime itu cukup sangat jarang dan itu cepat diatasi sih, kurang lebih seperti itu. Dan untuk beberapa produk-produk lain seperti DR juga ternyata itu membantu. Kayak sebelumnya kita kan backupnya di semacam NAS dan itu memerlukan lagi-lagi beli hard disk yang mana ternyata kita belinya kebesaran, nggak terukur lah gitu. Jadi kayak terlalu buang-buang dari cost kita, nggak bisa di scalable atau maksudnya bisa dinaikin, bisa diturunin ketika udah lama datanya dihapus gitu. Jadi kalau dengan cloud saya cukup minta dari salesnya, mbak ini naikin, mbak ini turunin, akhirnya cost kita juga nggak terlalu membengkak sekali sih gitu kurang lebih.